video, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dalam mengucapkan atau menuliskan kalimat, terkadang kita tidak terlalu yakin pada benda yang kita bicarakan atau jumlahnya. Maka untuk itu, kita biasa sering gunakan penjelas. Inilah yang akan kita bahas, menggunakan some dan any untuk membantu proses belajar kita menunjukkan objek yang sedang kita bicarakan. Materi ini sangat penting sekali. Perhatikan kalimat berikut. Wow, I got some nice gift from my friends on my birthday. Wow, I got some nice gift from my friends on my birthday. It was really disappointed because my mom did not say any birthday greeting on my birthday. It was really disappointed because my mom did not say any birthday greeting on my birthday. Pada dasarnya, kita gunakan some dan any untuk tujuan yang sama, menunjukkan benda yang tidak spesifik bentuknya atau jumlahnya. Artinya, kita tidak terlalu yakin. Namun, keduanya memiliki aturan penggunaan, dan masih banyak beberapa orang yang menggunakan keduanya dengan salah penempatan. Perhatikan contoh berikut. I bought some candies for my niece. Aku membelikan keponakanku beberapa permen. I bought 10 candies for my niece. Aku membelikan keponakanku 10 permen. Dari kedua kalimat ini, kalimat pertama itu menunjukkan bahwa tokoh aku, subjek aku, tidak tahu jumlahnya permen berapa. Untuk kalimat kedua, aku ini tahu berapa jumlah permen yang benar-benar aku beli untuk keponakanku. Aku membelikannya beberapa permen. Aku sendiri tidak tahu berapa persis jumlahnya. Jadi pada kalimat positif kita gunakan saja some. Ingat ya, contoh di atas itu kalimat yang positif. Jadi kita gunakan some. Berbeda jika kita tuliskan kalimatnya dengan negatif dan pertanyaan. Lihatlah contoh berikut. I did not buy any candies for my niece. I didn't buy any candies for my niece. Did you buy any candies for your niece? Did you buy any candies for your niece? Kamu juga tidak perlu bingung dengan penggunaan some dan any. Kata some bisa kok dipasangkan baik pada kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Contohnya, I am camping in the forest now, so I can't receive and reply any messages. Kata messages itu bisa dihitung, pesan itu bisa dihitung. Having come home from Bali, she brought me some coffee. Kata kopi tidak bisa dihitung jumlahnya. Tapi terkadang, tidak jarang kita dengar ada bule yang bilang begini. Would you like to add some sugar? Would you like to add some sugar? Loh, kok some digunakan pada kalimat tanya ya? Iya, memang kok khusus untuk momen di mana kamu ingin menawarkan sesuatu, kamu boleh gunakan some. Artinya, untuk kalimat di atas jumlah kecil gula so is okay. Would you like to add some sugar? Contoh lain mungkin sebagai pengecualian juga. Kamu gunakan juga some saat kamu berharap seseorang yang kamu tanya itu akan berkata ya. Do you have some letters for me? Do you have some letters for me? Artinya kamu berharap ya, memang orang yang kamu ajak bicara itu akan bilang ya. Do you have some letters for me? Ditambah lagi ya sebagai pengecualian, kalau ada yang bilang ke kamu seperti ini, you can come any Saturday night. Itu artinya dia bermaksud menunjukkan sesuatu yang tidak begitu penting. Kalau mungkin diartikan jadinya kamu bisa kok datang Sabtu malam terserah. Dan meskipun kalimat ini merupakan kalimat yang positif, tapi kita tetap gunakan negatif any. Oke? Contoh yang lain, you can take any bus. Artinya terserah kamu mau naik bus yang mana. Mungkin kamu sering pakai kata never, hardly, atau beberapa kata keterangan negatif. Kamu juga bisa gunakan any untuk menyisipkannya pada susunan kalimat itu. Karena meskipun kalimatnya disusun secara positif, namun kata keterangan di atas mengandung arti negatif. She hardly eats any noodle. Dia hampir gak pernah makan mie.
Oke, hardly di situ memiliki kandungan arti negatif, hampir nggak pernah. Kita tidak boleh tulis she hardly eats some noodle. Ini salah. Oke ya. Some and any juga terkadang digunakan untuk merujuk kepada seseorang, benda, dan tempat. I saw someone wearing tuxedo at the field. Yang kita lihat itu orangnya nggak jelas siapa. I didn't smell anything burnt. Benda yang kita tuju itu juga nggak jelas apa. I will go somewhere to spend weekend. Kemananya itu juga nggak jelas. Jadi, ekspresi ini akan membantu kita untuk mengembangkan gaya berbicara kita dalam bahasa Inggris. Jadi, beberapa kata yang bisa kita gunakan seperti halnya someone or somebody, anyone or anybody, something, anything, atau somewhere. Bisa juga kita gunakan somehow untuk menunjukkan ketidakjelasan cara melakukan sesuatu. Jadi, itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan some dan any dalam contoh yang tepat di percakapan. Okay, so that's all about this video, and I hope you can improve your English mastery now.